Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang hukum Hooke ya. Tentang hukum Hooke ya. Yang pertama, hukum Hooke. Nah, kita lihatkan pada ini ya. Ini ada sebuah pegas, kita tarik dengan gaya ya, sejauh atau bertambah panjang delta X. Ketika pegas ini, gaya ini kita hilangkan, maka pegas ini akan kembali ke sana, bergerak ke sana. Kalau dia bergerak, kalau di fisika kalau ada benda bergerak maka ada gaya. Nah, gaya itulah namanya gaya pemulih. Gaya pemulih arahnya berlawanan dengan arah gaya yang menariknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila gaya ini dimampatkan, ditekan begitu ya, kemudian kita lepas sejauh ini delta X, sejauh delta X, kemudian kita lepas, maka benda ini akan bergerak, pegas ini akan bergerak ke sana ya, ke sana. Nah, kalau bergerak itu ada gaya, namanya gaya pemulih. Nah, tetapi kalau pada posisi 3 ini benda tidak ada gaya apapun, benda juga setimbang, tidak ada gaya pemulih. Oleh Hooke besarnya gaya pemulih itu sama dengan min K delta X. Min di sini ya, tanda dengan negatif ini hanya menunjukkan arah gaya pemulih, berlawanan dengan gaya yang mengerjakan ya. K itu ketentuan pegang Newton per meter, Fp gaya pemulih itu Newton, delta X atau simpangan atau pertambahan panjang sama dia delta L atau delta X itu sama itu dalam meter. Maka kalau ini K ya sama dengan F per delta X atau juga F sama dengan delta L ya, pertambahan panjang, pertambahan perubahan panjang itu sama ya. Kalau delta X ya, kalau berapa pertambahan panjang ya, kalau ya F per K ya. Oke, kita lanjutkan langsung di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya ini ada panjang pegas sekian, kemudian ditarik gaya 30 bertambah sekian ya. Kemudian berapa panjang bekas ketika ditarik 45 ya. Ketika ini 30 ditarik 30, maka ini delta X nya ya. Ketika X ini berarti 0,05 ya meter. Nah, F gaya. Nah, ketika kita menghitung K pegas, nah K nya ini 30 dibagi delta X, delta X pakai ini sama dengan delta 600. Nah, kemudian berapa panjang X2? Berapa panjang bekas setelah ditarik gaya 45? Mestinya posisinya dari awal ya, dari awal. Nah, karena pegasnya pegas yang sama, maka K-nya ini tetap sama. Nah, diketahui atau didapat pertambahan panjang pegas yang kedua ini 7,5. Maka panjang pegas total ini ketika ditarik gaya 45 ini sama dengan 57,5. Oke, sekarang tetapan gaya benda elastis ya. Pada pertemuan yang pertama sudah dipelajari tentang tegangan-tegangan, modulus dan sebagainya ya. Nah, ketika modulus itu sama dengan ini. Modulus kemarin ada yang nanya modulus sama modulus Young itu sama-sama begitu ya. Y sama dengan F. Nah, ini kalau saya ubah, nah sama dengan ini F per delta L gitu ya. Nah, ini kan ada F, ada delta L, ini sama dengan Y modulus per A kalikan A dibagi dengan L0. Dengan F per delta L sama dengan apa? Sama dengan K. Nah, maka berarti sama dengan Y A per delta L. Nah, inilah hubungan antara gaya, tetapan gaya dan modulus Young atau modulus sama. Ya, perhatikan ini satuannya. Ya, sama ya. Lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya. Nah,
berapa K-nya langsung aja dimasukkan dalam rumus. Jangan lupa satuan dituliskan ya. Sekarang energi potensial pegas ya. Ketika pegas ini ditarik, tarik gaya F gitu ya. Nah, mula-mulanya sekian. Nah, ini tambah panjang delta X. Nah, ketika ditarik pegas, diamkan ya, diam. Kemudian pegasnya gayanya dilepas, maka pegasnya akan bergerak ke atas. Kalau dia bergerak, maka dia mempunyai energi kinetik. Nah, energi kinetik dari mana itu? Energi kinetik ini berasal dari energi potensial ketika pegas didiamkan. Nah, besarnya energi potensial ini ya, dinyatakan sama dengan EP setengah Fx kali atau sama dengan setengah Kx kuadrat sama ya. Karena apa? Kita tahu bahwa biasanya hukum tadi di atas K sama dengan delta X. Nah, F-nya kalau diganti dengan K delta X, maka delta X kali delta X menjadi delta X kuadrat. Oke ya, ini energi potensialnya seperti itu ya. Karena dia sebelum dia bergerak, nah itu ada energi. Gak mungkin kalau tidak ada energinya dia bisa bergerak ke sana. Ya. Nah, ini contohnya. Konstanta pegas, nah ini membaca grafik. Kalau gayanya sekian, nah ini delta X-nya sekian. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, berapa energi potensial di titik B? Ya. Nah, langkah yang pertama kita mencari K-nya dulu. K itu sama dengan F per delta X, membaca dari grafik ini. Ya, ketemu 200. Nah, kemudian yang berikutnya ditanyakan energi potensial tapi di titik B. Nah, di titik B ya, jangan pakai yang ini, kita pakai konstanta pegasnya. Ya, konstanta pegasnya sama karena pegasnya sama, tapi delta X-nya yang berbeda. Ya, maka akan ketemu 0,36 Joule. Ya, jangan lupa ya satuannya. Terus susunan pegas. Nah, susunan pegas. Nah, pegas ini ada seri. Kalau seperti ini seri. Kalau seri ini nanti dipelajari. Kalau seri ini K-nya ini malah diseper, enggak dijumlah, tapi diseper. Tetapi kalau ini paralel ya, karena tambah kaku gitu ya, maka ini justru malah ditambah. Ketetapan pegas itu sama dengan kekakuan pegas ya. Kalau pegas di seri itu tambah lemes gitu ya. Tapi kalau pegas di paralel itu tambah kaku. Nah, berarti maka ini diseper, gini dijumlah. Oke, contoh soalnya. Nah, jangan kita terapkan ya. Ini rangkaian apa ini? Rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel diapain? Berarti K paralel. Rangkaian paralel masih ditambah. Kalau di sininya 200, berarti berapa? 600. Ya, 600 Newton per meter. Kemudian ini juga rangkaian paralel. Ini KP ini 1 ya, ini 2. Nah, berarti ini 200 jadi berarti 600 Newton per meter. Nah, udah ya. Nah, sekarang ini digabung. Nah, kalau digabung rangkaian apa? Rangkaian seri, berarti diseper K seri sama dengan seper K paralel ditambah seper K paralel, ini yang 1, ini yang kedua. Nah, ini seper 600 ditambah seper 400 ya. Jadikan per berapa? Per 12 ya. Ini toh. Nah, ini kalikan 2, ini kalikan 6. Gitu dah. Nah, sama dengan berapa? Ini 8 ya, 8 ya. Oke, maaf 3 ya. 3, 4 kali ya 3. Berarti 3 berarti ini maaf 5 ya. 5 per 1200. Nah, itu baru seper ya, berarti K serinya. Nah, dibalikkan 1200 ya dibagi dengan 5.
Nah, sama dengan berapa? 200 ini 4 ya. Nah, 240 Newton per meter. Ya, gitu ya. Nah, oke, sama ya, ini sama-sama. Nah, kemudian delta X ya ini K-nya K total karena yang ditanyakan sudah sistemnya tersebut. Maka K-nya sama dengan, jangan lupa satuannya. Oke. Oke, nah ini kehidupan sehari-hari, ini bekas untuk neraca bekas ya. Kemudian ini shock breaker, ini di motor, di sepeda motor, di mobil juga ada shock breaker. Ke mobil ada 4 ya. Nah, ini setir tapi yang dulu begitu ya. Kalau sekarang sudah dipakai terot, ini model yang lama. Kemudian pegas ini untuk olahraga, kasur pegas juga sama. Ya, ini panahan untuk melatih otot, ini panahan, busur panah ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Jangan lupa diulangi lagi teorinya, kemudian contoh-contoh soalnya ya. Semoga ada manfaatnya, selalu semangat dan selalu berusaha dan berdoa. Sukses selalu dan selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.